Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'dah. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari lahir di Bukhara tanggal 13 Syawal 194 Hijriah, wafat di Khortang 1 Syawal 256 Hijriah. Imam Bukhari adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Bahkan dalam buku-buku fikih dan hadisnya memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis. Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Dia diberi nama Muhammad oleh ayahnya, Ismail bin Ibrahim, yang sering menggunakan nama asli ini adalah Imam Tirmizi dalam komentarnya setelah merekam hadis dalam Sunan Tirmizi. Sedangkan kunyahnya adalah Abu Abdullah karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah, dikenal dengan sebagai Al-Bukhari. Dengan demikian, nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Baziba Al-Ju'fi Al-Bukhari. Hijriah. Tak lama setelah lahir, dia kehilangan penglihatannya. Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang tak beragama. Dalam kitab As-Siqat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang warok, dalam arti berhati-hati terhadap hal-hal yang bersifat syubhat atau ragu-ragu. Hukumnya terlebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama bermazhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli hadis fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun, bersama keluarganya ia mengunjungi kota suci terutama Mekah dan Madinah, di mana di kedua kota suci itu dia mengikuti kajian pada guru besar hadis. Pada usia 18 tahun, dia menerbitkan kitab pertama, Qayaza Sahabat wa Tabi'in, hafal kitab hadis karya Mubarak dan Waqi bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya, Syekh Ishaq menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab setelah menyaring dari suatu juta hadis yang diriwayatkan 80.000 perawi sumber menjadi 7.275 hadis. Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rashid bin Ismail. Sosok dia kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah, dermawan, dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan. Penelitian hadis. Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis sahih, Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadis, mengumpulkan dan menyeleksi hadisnya. Di antara kota-kota yang disinggahinya antara Basrah, Mesir, Hijaz, Mekah dan Madinah, Kufah, Baghdad, sampai ke Asia Barat. Di Baghdad, Bukhari sering bertemu dengan berdiskusi dengan seorang ulama besar, Ahmad bin Hanbal. Di kota-kota itu ia bertemu dengan 80.000 perawi. Dari mereka dia mengumpulkan dan menghafal 1 juta hadis. Namun tidak semua hadis yang ia hafal kemudian diriwayatkan, melainkan terlebih dahulu diseleksi dengan seleksi yang sangat ketat. Antaranya apakah sanad riwayat dari hadis tersebut bersambung dan apakah perawi hadis itu terpercaya dan siqah atau kuat. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, akhirnya Bukhari menuliskan sebanyak 9.082 hadis dalam karya monumentalnya Al-Jami' Al-Sahih yang dikenal dengan Sahih Bukhari. Banyak para ahli hadis yang berguru kepadanya seperti Syekh Abdul Zahra, Abu Hatim Tirmizi, Muhammad Ibn Nasr, dan Imam Muslim. Di antara guru-gurunya dalam memperoleh hadis dan ilmu hadis adalah Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Muhammad ibn Yusuf al-Faryabi,
Maki Ibnu Ibrahim Al-Bakhi, Muhammad bin Yusuf Al-Bayakhandi, dan Ibnu Rawahi. Selain itu ada 259 hadis yang hadisnya dikutip dalam bukunya Hadis Bukhari. Dalam meneliti hadis dan meleksi hadis dan diskusi dengan para perawi, Imam Bukhari sangat sopan. Kritik-kritik yang ia lontarkan kepada para perawi juga cukup halus namun tajam. Tentang perawi yang sudah jelas kebohongannya, ia berkata, perlu dipertimbangkan para ulama meninggalkannya atau para ulama berdiam diri dari hal itu, sementara perawi yang hadisnya tidak jelas ia menyatakan hadisnya diingkari. Bahkan banyak meninggalkan perawi yang diragukan kejujurannya. Dia berkata, saya meninggalkan 10.000 hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang perlu dipertimbangkan dan meninggalkan hadis-hadis dengan jumlah yang sama atau lebih yang diriwayatkan oleh perawi yang dalam pandanganku perlu dipertimbangkan. Banyak para ulama atau perawi yang ditemui sehingga Bukhari banyak mencatat jati diri dan sikap mereka secara teliti dan akurat untuk mendapatkan keterangan yang lengkap mengenai sebuah hadis. Mencap keakuratan sebuah hadis, ia berkali-kali mendatangi ulama atau perawi meskipun berada di kota atau negeri yang jauh seperti Baghdad, Kufah, Mesir, Syam, Hijaz, yang dikatakan saya telah mengunjungkan Syam, Mesir, dan Jazirah masing-masing 2 kali, ke Basrah 4 kali, menetap di Hijaz selama 6 tahun, dan tidak dapat dihitung berapa kali saya mengunjungi Kufah dan Baghdad untuk menemui ulama ahli hadis. Di sela-sela kesibukannya sebagai ulama pakar hadis, ia juga dikenal sebagai ulama dan ahli fikih. Bahkan tidak lupa dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan rekreatif seperti kegiatan belajar, memanah, sampai mahir. Bahkan menurut satu riwayat, Imam Bukhari tidak pernah luput memanah kecuali 2 kali. Karya Imam Bukhari antara lain: yang pertama Al-Jami' Asy-Syahih yang dikenal sebagai Sahih Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad, Ad-Du'afa, As-Saghir, At-Tarikh As-Saghir, At-Tarikh Al-Awsat, At-Tarikh Al-Kabir, At-Tafsir Al-Kabir, Al-Musnad Al-Kabir, Qayaza Sahabah wa Tabi'in, Kitab Al-I'lan, Raf'u Yadain fi As-Salha bil Al-Walidain, Kitab Ad-Du'afa, Asami As-Sahabah, Al-Hibah, Khal Al-Ibad, Al-Kunuh, Al-Qira'ah, Khalf Al-Imam, dan Al-Imam. Kebesaran akan keilmuan beliau diakui dan dikagumi sampai ke santero dunia Islam di Naisabur, tempat asal Imam Muslim, seorang ahli hadis yang juga murid Imam Bukhari dan yang menerbitkan kitab Sahih Muslim. Kedatangan beliau pada tahun 250 Hijriah disambut meriah juga oleh guru Imam Bukhari sendiri, Muhammad bin Yahya Al-Zihli. Dalam kitab Sahih Muslim, Imam menulis, ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, saya tidak melihat kepala daerah, para ulama, dan warga tokoh memberikan sambutan luar biasa seperti yang mereka berikan kepada Imam Bukhari. Namun kemudian terjadi fitnah yang menyebabkan Imam Bukhari meninggalkan kota itu dan pergi ke kampung halamannya di Bukhara. Seperti halnya di Naisabur, di Bukhara dia disambut secara meriah, namun ternyata fitnah kembali melanda. Kali ini datang dari gubernur Bukhara sendiri, Khalid bin Ahmad Az-Zihli, yang akhirnya gubernur ini menerima hukumannya dari Sultan Uzbekistan Ibnu Tahir. Tak lama kemudian, atas pemerintahan warga Samarkand, sebuah negeri tetangga Uzbekistan, Imam Bukhari akhirnya menetap di Samarkand. Tiba di Kartang, sebuah desa kecil sebelum Samarkand, ia singgah untuk mengunjungi beberapa familinya. Namun di sana dia jatuh sakit selama beberapa hari dan akhirnya meninggal pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun dalam hitungan Hijriah. Ia dimakamkan selepas salat zuhur pada hari raya Idul Fitri.